Kamu jangan kayak gitu, salah kalau kamu ngasih orang tua. Ketika kamu ngasih orang tua, sekarang kamu punya gaji sekian, sekian persennya, bahkan lebih dari 50% kamu kasih ke orang tua, sedangkan orang tua kamu masih sehat. Suatu saat, orang tua kamu sudah tua, dan orang tua kamu sudah tidak bisa apa-apa. Kamu nggak punya tabungan, tiap bulan kamu kasih orang tua, segala macamnya. Akhirnya, skill kamu nggak punya, uang kamu nggak punya, orang tua kamu udah nggak bisa nyari nafkah, dan orang tua kamu nggak ada yang ngasih, kamu juga nggak punya apa-apa. Siapa yang dosa? Siapa yang kasihan? Hai guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, hari ini gue mau cerita. Ini berdasarkan pengalaman pribadi gue sih. Jadi ternyata ada apa ya namanya ya? Ada tindakan salah yang pernah gue lakukan di dalam kehidupan gue, dan padahal terlihat secara langsung perbuatan itu tuh nyata maksudnya mulia gitu ya. Intinya sih seperti itu. Jadi ceritanya gini, waktu itu ya, awal-awal gue merantau ke Jakarta segala macam itu, gue itu kalau punya uang itu selalu ngasih orang tua. Gajian segala macam itu hampir separuhnya sendiri tuh gue kasih orang tua. Kenapa? Karena kita ngerasa bahwa kita itu pertama kali kerja, maksudnya ya kita pingin membahagiakan orang tua, bahasanya itu seperti itu. Guys, ternyata gue itu dulu ditegur sama bos gue bahwa itu adalah perbuatan salah gitu. Kenapa? Nah, alasannya itu bikin geleng-geleng kepala. Seriusan, kok kita bantu orang tua, kita memberikan uang ke orang tua kok dianggap salah kayak gitu. Tapi gue akhirnya bisa memahami apa yang disampaikan oleh bos gue itu sih, yang pada akhirnya gue ngikutin nasihatnya. Penasaran kan seperti apa nasihat yang diberikan? Jangan kemana-mana buat kalian yang baru nonton channel gue nih guys, yang belum subscribe. Jangan lupa untuk subscribe dulu. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi gini guys, kan gue ditanya waktu itu sama bos gue gini, Rian, gajimu mana? Gitu. Tak kasih ke emak. Berapa? Gajiku waktu itu 800, gue kasih 600 kalau nggak salah. Dan gue cuma nyisa 200 itu buat makan. Kamu jangan kayak gitu, salah kalau kamu ngasih orang tua. Loh, nanya penasaran dong, kok salah maksudnya bagaimana? Gitu. Akhirnya bos gue ini bercerita, memberikan semacam kayak perumpamaan kayak gitu. Jadi gini loh ya, ibu kamu masih sehat, bapak kamu masih sehat, mereka masih bisa bekerja, mereka masih bisa cari nafkah. Tanpa kamu bantu, mereka masih bisa mencari makan. Tanpa kamu bantu, mereka masih tetap berusaha memiliki penghasilan. Gue mikir, oh iya ya, benar juga ya. Benar dalam hal ini, memang benar orang tua gue masih sehat, masih bisa berusaha gitu. Tapi kan bu, aku ingin membahagiakan orang tua. Salah, bukan kayak gitu caranya. Sekarang gini deh ya, kamu kalau mau bantu orang tua itu ada waktunya, bukan sekarang. Ibaratnya kamu itu baru merantau, kamu itu baru meletek, kamu itu baru kenal yang namanya dunia luar. Ibarat sebuah pohon, biji, kamu itu baru tumbuh. Ingat, kamu itu baru tumbuh. Kamu membutuhkan akar, membutuhkan daun, membutuhkan batang, segala macam untuk makin tumbuh, makin kuat, makin kuat. Semakin kamu tumbuh, nanti akan ada semacam halangan, ada angin, segala macam yang pada akhirnya kamu kuat atau enggak, kamu survive apa enggak ngadapin kehidupan ini, ditentukan dari hari ini, ditentukan dari sekarang. Nah, sekarang logikanya begini, ketika kamu ngasih orang tua, sekarang kamu punya gaji sekian, sekian persennya, bahkan lebih dari 50% kamu kasih ke orang tua, sedangkan orang tua kamu masih sehat. Suatu saat, orang tua kamu sudah tua, dan orang tua kamu sudah tidak bisa apa-apa. Kamu nggak punya tabungan, tiap bulan kamu kasih orang tua, segala macamnya. Akhirnya, skill kamu nggak punya, uang kamu nggak punya, orang tua kamu udah nggak bisa nyari nafkah, dan orang tua kamu nggak ada yang ngasih, kamu juga nggak punya apa-apa. Siapa yang dosa? Siapa yang kasihan? Orang tua. Jadi yang harus kamu lakukan, tindakan yang tepat adalah sekarang bagaimana uang kamu bisa kamu kelola untuk nambah skill kamu, nambah kemampuan kamu untuk kursus, belajar komputer, segala macamnya. Kamu gunakan untuk itu. Memang nanti ada kelebihan, secukupnya. Jangan berlebih. Orang tua, jangan pernah kita berpikiran bahwa kita ingin membalas apa yang telah orang tua berikan kepada kita. Itu tidak akan pernah kebalas. Itu orang tua melakukan dengan ikhlas. Mereka melakukan tanpa pamrih. Biarlah itu menjadi bagian pahalanya dia untuk membesarkan anak-anaknya. Jadi kamu jangan pernah berpikiran bahwa kamu ingin membalas orang tua. Itu pola pikir yang salah. Karena sampai kapanpun tidak akan pernah kebalas
apa yang telah orang tua berikan kepada kamu. Sekarang bagaimana caranya kamu menjadi orang yang bertanggung jawab? Di kemudian hari orang tua kamu udah tua, orang tua kamu udah nggak ada penghasilan, nggak bisa cari nafkah. Tanggung jawab kamu, tarik. Ma, Pa, jangan khawatir, aku udah bisa bekerja, aku punya kemampuan ini, aku punya tabungan ini, aku punya ini. Segala macam masalah yang timbul, tanggung jawabku. Itu baru anak yang benar-benar berguna. Guys, ternyata apa yang disampaikan bosku terbukti. Setelah itu gue coba kursus komputer segala macam dengan uang gaji yang pas-pasan dan seadanya. Waktu itu gue belum terlalu nerima bahwa apa yang diberikan oleh bosku itu benar seperti itu. Namun pada akhirnya gue paham. Dari kejadian gue dinasehatin itu sekitar berapa tahun ya? 5 tahun dari kejadian itu tuh. Tiba-tiba bokap meninggal guys. Bokap gue meninggal. Sedangkan adik waktu itu baru mau daftar sekolah. Setelah daftar ulang, bokap meninggal. Gue praktekin apa yang disampaikan oleh ibu itu tadi. Gue ngomong depan ibu gue, Bu, meskipun bapak udah nggak ada yang nyari uang, jangan khawatir. Saya yang akan tanggung jawab masalah kehidupan ibu. Saya yang akan tanggung jawab masalah sekolah adik. Saya yang akan tanggung jawab semuanya. Semua tanggung jawab bapak ada di tanggung jawab saya. Semuanya sekarang saya yang pegang. Guys, gue cuma teringat lagi nasihat tersebut. Oh benar, selama ini untung gue dengerin nasihat tersebut untuk nambah skill ini itu yang pada akhirnya gue ngalamin sendiri kejadian tersebut dan gue bisa memposisikan apa yang disampaikan oleh ibu bos gue itu tadi. Wah, gue rasa wow, bangga pada diri sendiri. Oh ya, inti dari cerita ini adalah tidak semua yang kelihatan bijaksana baik di mata kita itu memiliki dampak yang baik. Orang tua juga bisa tuman, bisa ketagihan. Artinya gini, bisa terlalu tergantung dengan kita, padahal dia masih sehat segala macam. Seperti itu. Kenapa? Gini loh guys, ketika nanti, balik lagi ke yang cerita yang tadi, orang tua lo udah nggak sehat segala macam, ternyata kita nggak bisa mengambil tanggung jawab tersebut, ya kita juga ikut dosa. Orang tua kita kayak gitu. Untung aja gitu. Dan ya adik gue sekarang udah nikah segala macamnya, gue udah sekolahin, gue udah kuliahin, walaupun nggak selesai sih, tapi setidaknya gue bisa membuktikan ke orang tua bahwa gue bisa jadi tulang punggung kayak gitu. Ya itu kebahagiaan yang nggak bisa dikatakan dengan kata-kata guys. Ya, semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi buat kalian. Gue Rio JR, kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Dah.